Oke, sekarang kita lanjut ke teorema 154. Gitu ya. Nah, sebelum 154 kayaknya ada definisi terlebih dahulu ya, definisi terkait relatif prima. Jadi, misalkan B itu bilangan bulat, tak semuanya 0. Gitu ya. A dan B-nya bulat, tak semuanya 0. Saya tidak ganti ya, bukan tak semuanya 0 ya. Dengan A-nya tak 0, B-nya tak 0, gitu ya. Nah, A dan B itu katakan relatif prima GCD dari A dan B-nya itu adalah itu yang dikatakan relatif prima. Seperti itu. Contoh apa yang relatif prima? Oh, ya kalau 7 dan 4 kalian perhatikan ya. 7 dan 4 itu GCD-nya berapa? 1 karena tidak punya, karena pembagi terbesar bersamanya antara 7 dan 4 hanyalah 1. Itu yang dikatakan relatif prima. Nah, kemudian dari teorema 153 yang sudah kita bahas, muncullah teorema 154 ini. Teorema 154 ini adalah konsekuensi dari teorema 153. Teorema 154 ini mengatakan apa? Ini ya. Misalkan gitu ya, kita mulai seperti awal. B bilangan bulat dan A-nya tak 0, B-nya tak 0. Gitu ya. Nah, A dan B gitu ya dikatakan relatif prima. Dan hanya jika, saya singkat JHJ ya, jika dan hanya jika apa? MA tambah MB sama dengan 1 untuk suatu M bila seperti itu ya. Jadi dikatakan ICD-nya 1 atau relatif prima jika dan hanya jika apa? MA tambah MB-nya 1. Nah, buktinya bagaimana? Ini adalah apa? Teorema 154 adalah akibat langsung teorema 153. Nah, Anda kerjakan. Kemudiannya di diskusi 2 ya, pada pertemuan 3. Oke. Itu akibat langsungnya. Kemudian kita masuk ke teorema 155. Saya tidak akan bahas mendetail ya teoremanya. Yang penting Anda tahu gitu ya. Nah, teorema 155 itu mengatakan apa? Teorema 155 mengatakan ini. Gitu ya. Jika A dan B relatif prima, ya, relatif prima dan A membagi B kali C, maka apa? A membagi C. Seperti itu ya. Kalau A dan B relatif prima, terus A membagi B. C. Ingat, A dan B relatif prima artinya apa? GCD A dan B 1. Ya. Dan kita ketemukan fakta A membagi BC. Karena A tidak mungkin membagi B, maka pasti A membagi C. Seperti itu ya. Buktinya sederhana. Ya, kita tahu apa? A dan B relatif
prima. A dan B relatif prima, terus kemudian A membagi B. C, ini yang artinya apa? Yang artinya BC sama dengan A dikali M1, di mana M1 itu bilangan bulat. Gitu ya. Terus kemudian A dan B relatif prima, berdasarkan teorema 154, ya, M bar A ditambah N bar B sama dengan 1. Itu ya, untuk suatu M bar dan N bar bilangan bulat. Gitu ya. Di sini yang kita tahu. Kemudian, kalau ini kita kalikan C semua, jadinya apa? M bar A dikali C ditambah N bar B dikali C dengan C. Gitu ya. Nah, kita tahu BC habis dibagi A. Berarti kita bisa tulis apa? M bar A kali C ditambah apa? N bar M1 dikali A sama dengan C. Artinya apa? A dikali M bar C ditambah N bar M1 C. Ini ingat, ini semua bilangan bulat. Karena M bar bilangan bulat, C bilangan bulat, N bar bilangan bulat, M1 bilangan bulat. Itu bilangan bulat. Berarti apa? A dikali C, ya dikali sesuatu sama dengan C. Berarti kita punya apa? A. Berdasarkan definisi, A habis membagi C jika apa? Ada bilangan bulat, sehingga C sama dengan A dikali bilangan bulat. Kita punya. Ya, kita dapatkan teorema 155. Nah, terus kemudian dari teorema 155 ini muncul akibat ya. Akibat dari teorema 155 dibilang apa? Jika B dan C keduanya relatif prima dengan A, maka B kali C juga ya. Kalau B dan C relatif prima, maka dikalikan pun B dan C masih juga relatif prima dengan A. Nah, jadi seperti itu ya. Anda coba pelajari buktinya. Sepertinya buktinya saya akan berikan di ini saja ya. Berikan ini ya. Kerjakan pada diskusi ya. Ini kerjakan pada 2 di pertemuan 3. Kita masukkan ya. Diskusi 2 di pertemuan. Anda kerjakan pada diskusi 2 di pertemuan 3 ya, di kolom pertemuan 3. Anda coba cantumkan di situ. Nah, dari sini kemudian muncul definisi bilangan prima ya. Ini perkenalan bilangan saja, gitu ya. Kemudian kita lanjut kepada definisi bilangan prima. Nah, bilangan prima ya, yang biasanya dinotasikan dengan P, itu adalah bilangan yang nilainya lebih dari 1, sehingga apa? Untuk setiap A itu bilangan bulat, ya, itu ya, maka A itu punya 2 kemungkinan, entah B itu membagi A, atau apa? GCD dari B dan A. Ya. Jadi bilangan prima itu adalah, Anda bisa pakai GCD-nya juga ya, faktor dari bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangannya GCD-nya. Bilangan prima adalah bilangan yang habis dibagi oleh 1 dan dirinya sendiri. Itu yang Anda tahu.
Itu yang biasa kita pelajari. Tapi kalau di sini mau dikasih tahu apa, bilangan prima adalah bilangan yang kalau disandingkan dengan bilangan lainnya itu apapun, maka hanya punya dua kemungkinan. Yang pertama, kalau enggak bilangan prima si P itu habis membagi bilangan itu, atau kalau tidak yang kedua apa? Kedua bilangan itu apa? Relatif prima atau GCD-nya 1. Itu definisi relatif prima. Definisi bilangan prima, bukan relatif prima ya. Kemudian ada muncul juga ya teorema 156, 157 sampai 159. Saya hanya beritahu gitu ya isi teoremanya apa gitu ya. Karena yang perlu di sini, intinya di sini adalah Anda harus mengetahui gitu ya fakta-fakta yang ada pada bilangan. Nanti sisanya Anda tinggal menggunakan saja seperti itu ya. Ini yang Anda perlu tahu. P itu prima ya, dan P itu membagi A1 kali A2 sampai A1 kali A2 sampai kali AN gitu ya. Maka ini P itu habis membagi AI untuk suatu I bilangan dari mana? Jadi kalau dia bilangan prima dan membagi A1 kali A2 sampai AN, maka pasti P membagi AI untuk suatu. Membagi beberapa gitu ya, untuk suatu. Artinya untuk suatu tidak harus satu gitu ya. Ada beberapa dari antara A1 sampai AN yang habis dibagi oleh P. Itu nanti menggunakan fakta ini ya, yang di atas. Atau Anda juga bisa membuktikannya menggunakan apa? Kontraposisi. Yaitu apa? Jika P tidak habis membagi AI untuk setiap, maka P juga tidak habis membagi itu. Seperti itu ya. Kalau kita pakai kontraposisi, Anda bisa menggunakan fakta di atas ini, gitu ya. Anda fakta di atas ini, dan juga apa? Fakta dari akibat teorema 155 ya. Karena kalau tidak habis membagi, artinya saling prima. Kalau saling prima, A1 dengan A2 kalau dikali juga masih saling prima dengan P. Dan juga sampai A1 kali A2 sampai AN. Gitu ya. Tapi saya tidak tulis. Ini buktinya saya lewatkan. Yang penting Anda pahami apa yang dimaksud dari teorema ini. Kemudian kita masuk pada teorema 157. Nah, ini mengatakan apa? Jika gitu ya, N itu bilangan bulat, N lebih dari 1, maka ada dua kemungkinan. Maka entah N itu prima atau apa? N, maka ini ya, jangan bagian entah ya, maka N itu prima atau N adalah perkalian dari bilangan prima. Bilangan prima, bukan prime, prima. Jadi ingat, kalau bilangan asli, ini kan bilangan lebih dari satu ya. Ya, bilangan asli yang lebih dari satu, bilangan bulat yang lebih dari satu, maka hanya punya dua kemungkinan. Kalau tidak, kalau bukan bilangan itu prima, maka bilangan itu adalah apa? Dibentuk oleh perkalian bilangan-bilangan prima. Yang nanti akan dijelaskan lebih dalam di teorema 158. Jadi teorema 158 itu mengatakan apa? Setiap bilangan asli lebih dari satu dapat dituliskan sebagai apa? Perkalian bilangan prima berpangkat. Ya. Bulat N 1 gitu ya. Terdapat satu dan hanya satu cara. Tuliskan N. Tuliskan N, yakni N itu sama dengan ini. 1 dikali P1 pangkat K1 kali P2 pangkat K2 sampai PM pangkat KN.
dan KI-nya itu bilangan bulat positif. Hanya ada satu cara menuliskan. Jadi perkalian bilangan prima dengan pangkatnya. Dan yang terakhir, teorema 159 pada subbab ini ya mengatakan bahwa apa? Ada tak hingga banyaknya bilangan prima. Seperti itu ya. Nah, itu ini adalah fakta-fakta yang perlu kalian ketahui tentang bilangan, gitu ya. Jadi untuk subbab 1.5 sampai sini, kita lanjut ke subbab 1.6, gitu ya, tentang induksi matematika. Saya harap kalian masih mengingat ya terkait induksi matematika ini kita pelajari di mana? Kita pelajari pada pengantar logika dan sejarah. Gitu ya. Contohnya begini, kalau Anda melihat orang menyusun kartu, gitu ya, menyusun kartu-kartu, dia sampai banyak kartunya, gitu ya, untuk membentuk suatu pola, ya. Kalau Anda masih ingat, banyak orang yang ini. Nah, biasanya begini, untuk memastikan kartu kedua jatuh, biasanya apa? Kartu pertama kita jatuhkan. Ketika kartu pertama jatuh, maka kartu kedua jatuh. Dan untuk memastikan kartu ketiga jatuh apa? Kartu kedua harus jatuh. Jadi untuk memastikan kartu ke N itu jatuh, atau kartu ke N plus 1 jatuh, maka kartu ke N haruslah jatuh. Gitu ya. Dan jadi mengharapkan apa? Pola-pola atau mengharapkan apa? Bilangan-bilangan sebelumnya. Nah, ini yang kita gunakan. Ini adalah salah satu metode pembuktian yang digunakan untuk membuktikan suatu pernyataan yang melibatkan apa? Bilangan bulat, atau lebih khususnya bilangan asli. Seperti itu ya. Jadi untuk kartu kedua jatuh, biasanya kartu satu harus jatuh. Jadi ya, disusun sedemikian rupa sehingga kalau kartu kedua jatuh, kartu kedua mau jatuh, kartu satu harus jatuh. Begitu juga kartu ketiga kalau mau jatuh, kartu kedua juga harus jatuh. Gitu ya. Dan seterusnya. Gitu ya. Nah, itu yang namanya induksi matematika. Gitu ya. Jadi untuk membuktikan suatu pernyataan itu benar, kita mengasumsikan bahwa kartu sebelumnya itu jatuh. Kartu lagi pernyataan awal itu bernilai benar dan itu akan berimbas kepada pernyataan-pernyataan selanjutnya. Jadi di sini untuk kartu kedua jatuh, kita butuh kartu satu jatuh. Kartu ketiga jatuh, kartu kedua harus jatuh. Ya. Dan seterusnya. Nah, ini juga sama. Untuk membuktikan suatu pernyataan matematika bernilai benar, kita buktikan apa? Pernyataan pertamanya benar. Baru dari pernyataan pertama benar, kita bisa menggunakan itu untuk menunjukkan pernyataan selanjutnya bernilai benar. Nah, jadi definisi dari induksi matematika itu diberikan di teorema 161. Teorema 161 mengatakan bahwa apa? Kita punya ini. Misalkan Pn itu suatu pernyataan yang berkaitan dengan bilangan bulat positif. Ya, sehingga apa? Yang pertama kita punya apa? P1 itu benar.
Yang kedua apa? PK itu bernilai benar untuk suatu K lebih dari sama dengan 1, gitu ya. Jika ini ya, jika PK bernilai benar untuk suatu K lebih dari 1, ya, maka PK plus 1 bernilai benar. Nah, perhatikan ya, jadi misalkan PN itu suatu pernyataan yang berkaitan dengan bilangan bulat positif. Sehingga yang kita tahu apa? Pernyataan pertamanya bernilai benar, P1-nya benar. Yang kedua apa? PK itu bernilai benar untuk suatu K lebih dari 9,1. Jika PK bernilai benar untuk suatu K lebih dari 9,1, maka PK plus 1 bernilai benar. Maka kita punya apa? Maka PN itu benar untuk setiap N lebih dari 1 atau untuk setiap N bilangan asli. PN itu apa? Itu adalah suatu pernyataan gitu ya, pernyataan bilangan bulat positif yang melibatkan N. Gitu ya, kalau kita ingat lagi belajar logika gitu ya. Nah, ini adalah suatu apa namanya? Suatu pernyataan gitu ya yang berkaitan dengan N. Contoh misalkan gitu ya. Kita punya pernyataan ini. 1 ditambah 2 ditambah 3 tambah N adalah apa? N dikali N plus 1 dibagi 2. Gitu ya. Nah, ini kita tahu pernyataan ini benar ya. Ini adalah apa? Jumlah dari barisan aritmatika. Kalau kita mau tanya jumlah dari suatu barisan aritmatika, atau kita bilang apa nih, deret aritmatika, maka ini seperti ini. Nah, pertanyaannya, benar tidak ini berlaku untuk setiap N? Buktikan. Kalau kita mau buktikan ini benar, berdasarkan teorema 161, kita buktikan apa? P1-nya benar. Ya, terus yang kedua apa di sini? Lihat ya, jika PK benar untuk suatu K, maka PK plus 1 bernilai benar. Artinya apa? Kalau kita asumsikan PK-nya benar, maka kita harus tunjukkan PK plus 1-nya benar. Kalau kita sudah bisa tunjukkan kedua ini, maka kita dapat kesimpulan pernyataan ini benar. Kita coba buktikan ya. Yang pertama kita buktikan apa? Akan dibuktikan P1 bernilai benar. Nah, biasanya kalau ingat kita belajar waktu di pengantar logika, itu ya P1 bernilai benar ini namanya apa? Langkah awal kita tunjukkan P1-nya benar. Ya kalau P1 bernilai benar berarti apa? Ya 1 itu P1 gitu ya. Ini kan ini kita tulis apa? PN itu adalah pernyataan apa? 1 ditambah 2 2. Berarti kalau langkah awal P1 berarti apa? Ya 1 sama dengan apa? 1 kali 2, 2 bagi 2, 1. Benar ya? Ini namanya langkah awal. Terus langkah yang ini. Jika PK bernilai benar, kalau di buku sini dibilang PK bernilai benar untuk suatu K, gitu ya. Tapi perhatikan kalau Anda belajar di ini apa namanya, ketika pengantar logika, gitu ya, ini bukan bernilai benar untuk suatu K ya, tapi bernilai benar untuk setiap K. Seperti itu ya.
Nah, jadi yang kedua itu ketika ini dikatakan benar, jadi K lebih dari 1, maka nah, ini yang dinamakan apa? Langkah induktif. Ini langkah awal. Awal dan langkah induktif. Gitu ya. Kita punya apa? PK bernilai benar. Kita tunjukkan PK plus 1. Nah, perhatikan di sini. Kalau kalian lihat di buku ini, dibilang apa? Jika PK benar untuk beberapa K, untuk suatu K lebih dari 1, maka PK plus 1 benar. Nah, kalau saya lebih setuju, bukan untuk suatu, gitu ya. Karena ketika kita tunjukkan PK-nya itu benar untuk setiap K, maka berlaku. Karena apa? Kalau P1 benar, berdasarkan pernyataan yang B apa? PK plus 1. Kalau kita ambil K-nya 1, P1 benar, P2 benar. Jadi ya. Terus kemudian, kalau 2-nya benar, 3-nya benar. 3 benar, 4 benar. 4 benar, 5 benar. Jadi 5 benar mengakibatkan 6 benar, dan seterusnya. Gitu ya. Seperti itu. Gitu ya. Tapi Anda perhatikan baik-baik di sini ya. Jika PK bernilai benar untuk suatu K. Kita lihat ya, pernyataan ini kenapa beda. Kalau Anda baca di buku Diskrit Matematik, di situ dibilang apa? Asumsikan PK benar untuk setiap K, maka PK plus 1 juga bernilai benar. Nah, kalau kita lihat ini salah atau tidak, ini sebenarnya tidak salah ya. Karena begini, untuk suatu K, coba kalau kita punya P1-nya benar, maka untuk K sama dengan 1 benar, kita punya PK plus 1 seperti apa? P2 benar. Kita lihat baik-baik ya. Kita lihat dampak dari pernyataan ini. Gitu ya. Kalau Anda baca di buku Diskrit Matematik, gitu ya, di bab 5 terkait induksi, dia mengatakan apa? Asumsikan PK benar untuk setiap K. Nah, di sini kita punya untuk suatu K. Apakah pernyataan ini salah? Yang mana yang benar, yang mana yang salah? Kita lihat. Kalau kita sudah berhasil membuktikan pernyataan B, kalau K sama dengan 1. Ya, kalau A-nya sudah benar, perhatikan. Berarti kita punya untuk K sama dengan 1, PK benar. Nah, berdasarkan B, akibatnya apa? PK plus 1 yang adalah P2 benar. Kemudian, kita sudah punya P2 benar. Kita punya lagi K2 benar. Maka, ini P2 benar. Kalau P2 benar, mengakibatkan apa? P2 plus 1 benar. Untuk suatu K, sama dengan 2 untuk suatu. Gitu ya. Jadi ini tidak masalah. Pernyataan ini tidak menyalahi, tidak bertentangan dengan ya pernyataan induksi yang diberikan pada buku matematika diskrit. Seperti itu ya, supaya Anda tidak ambigu. Loh, Pak, ini yang satu untuk suatu, yang ini untuk setiap, gitu ya. Untuk suatu pun tidak salah, gitu ya. Untuk suatu pun benar, tidak salah ya, benar ya. Untuk suatu pun, untuk suatu K lebih dari suatu benar. Karena untuk suatu K nanti mengakibatkan apa? PN-nya benar untuk setiap N bilangan asli. Oke, di sini jadi langkah induktifnya apa? Lihat ya di sini, jika PK bernilai benar. Makanya orang suka tuliskan begitu. Karena ya, kita punya premisnya PK-nya benar untuk suatu K. Nah, PK itu apa sih? PK. Nah, ingat PK itu adalah fungsi proposisi. Ya, jadi berkaitan dengan K. Apa? 1 tambah K. Sama dengan apa? Kita asumsikan benar berarti sama dengan K dikali K plus 1 per 2. Ini benar. Yang kita mau tunjukkan PK plus 1 benar. Ya, caranya bagaimana? Ya, kita punya kan
PK plus 1 itu apa? PK plus 1 itu adalah apa? 1 tambah 2 tambah K tambah K plus 1. Nah, yang mau kita tunjukkan itu sama dengan ini. K plus 1 dikali plus 2 per 2. Ini goalnya. Jadi, jangan langsung kalian samakan. Gitu ya, itu goal yang mau dicapai. Kita mulai dari yang ini. 1 tambah 2 tambah K sampai tambah K plus 1. Dengan fakta yang kita punya apa? PK-nya benar. Jadi kita sudah punya 1 tambah 2 sampai tambah K adalah apa? K dikali K plus 1 per 2. Nah, kita mulai. 1 tambah 2 K tambah K plus 1. Itu sama dengan apa? Kita perhatikan yang sisi ini. 1 tambah 2 sampai tambah K itu apa? Berdasarkan asumsi, itu adalah K dikali K plus 1 bagi 2. Terus kita tambah dengan K plus 1. Samakan penyebut ya. Ini K kuadrat tambah K. Terus tambah apa? Karena ada 2 ini, kita buat 2K plus 2 bagi 2. K kuadrat K tambah 2K, itu K kuadrat tambah 3K tambah 2 bagi 2. K kuadrat tambah 3K tambah 2 itu apa? K tambah 1 dikali 2. Jadi caranya begitu ya, Anda memulai dari pernyataan awalnya, baru Anda tunjukkan kalau kedua ini sama. Jangan langsung Anda bilang sama. Dimulai dari yang satu, baru dicerna ke yang lain. Anda bisa mulai dari sebelah sini ke sini juga boleh. Tapi biasanya dimulai dari yang bagian pernyataan kiri untuk menuju ke yang kanan. Gitu ya, itu adalah salah satu contoh membuktikan induksi matematika ya, contoh pernyataan menggunakan induksi matematika. Saya baru ingat PN itu adalah suatu pernyataan apa? Proposisi, fungsi proposisi. Nah, dari langkah awal dan langkah induktif ketika kita sudah benar, kita bisa simpulkan kalau apa? Ya, PN. Atau PN itu apa? 1 tambah 2 tambah PN sama PN. 1. Kita inginkan. Seperti itu. Nah, ini banyak hal yang bisa kita gunakan ya untuk kita buktikan ya. Seperti itu. Contoh, Anda bisa lihat di beberapa latihan soal yang buktikan ini, terus kemudian buktikan ada lagi beberapa pernyataan ya. Kalau kita punya 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 tambah 4 tambah 2N kurang 1 ini berapa nih? Ya. Ini kalau lihat apa? Coba. Ya. Buktikan bahwa apa? 1 tambah 3 tambah 5 tambah 7 sampai tambah 2N-1 adalah apa? N kuadrat. Ya. Nah, ini berlaku untuk setiap N bilangan asli. Kerjakannya. Ini saya buat sebagai latihan saja. Ya, latihan. Kerjakannya. Itu. Oke, dari sini maka kita punya subbab 16 selesai. Nanti di video selanjutnya saya akan berikan materi sedikit tentang subbab 1.7 ya, yaitu bilangan kompleks. Hanya perkenalan dasar. Yang penting Anda paham tentang apa itu bilangan kompleks. Oke, sekian video dari saya untuk materi ini. Kita akan lanjut pada video berikutnya.